Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bimbel Quran Rubaiyat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu semoga dimuliakan oleh Allah SWT. Di dalam tengah hutan ada 4 ekor burung. Nah, 4 ekor burung ini dalam kondisi hutan itu terbakar, teman-teman semuanya. Ada satu cerita di situ. 4 ekor burung ini dalam kondisi mereka hinggap di pohon yang dikelilingi oleh lingkaran api. Seluruh pohon di hutan itu terbakar. Nah, 4 burung ini, yang 3 ini berdiskusi. Bagaimana caranya dia bisa lepas dari kebakaran tersebut. Akhirnya ditemukan, mereka dari hasil diskusi itu menemukan bagaimana cara untuk mereka terbang menghindari kebakaran itu. Nah, yang satu diam. Nah, pertanyaannya sahabat semuanya, di dalam hutan itu, di pohon itu, ada berapa burung yang tinggal? Ada yang menjawab 1. Nah, yang 3 kemana? Yang ketiga sudah terbang. Nah, ada lagi yang menjawab 4. Loh, kok 4? Nah, ini orang cerdas ini. Karena apa? Kalau kita lihat di cerita tadi, 3 burung ini baru berdiskusi. Mereka baru berencana untuk terbang, belum terbang sesungguhnya. Akhirnya apa? 4 itu tinggal di dalam hutan, tidak terbang sama sekali. Yang 3 ini cuma diskusi saja. Yang 1 cuma sendirian dan tidak diskusi. Apa kisah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Apa hikmahnya? Sahabat semuanya, dalam kehidupan kita itu ada 2 jenis manusia. Ada yang kemudian dia hanya sedikit dari kita itu punya rencana. Sedikit dari kita punya rencana saja, akan tapi tidak pernah melakukannya. Ada juga yang belas sama sekali tidak punya rencana, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Dari 2 jenis ini kita bisa belajar, teman-teman semuanya, sahabat semuanya, bahwa hidup ini segala sesuatu itu jangan hanya direncanakan saja. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengeksekusinya, bagaimana kita menjalankannya. Seperti ingin belajar bahasa, ingin bisa baca Al-Quran. Jangan hanya rencana saja. Kita berlatih, kita belajar melangkah sedikit-sedikit demi sedikit, belajar dari huruf demi huruf, dari satu huruf hijaiyah ke huruf hijaiyah yang lain. Kita ingin bisa sesuatu, kita rencanakan, kita lakukan itu. Ada juga orang yang melakukan sesuatu itu keluar dari rencananya. Ada orang yang berencana, kalau ditanya, kamu ingin ke surga atau ke neraka? Saya ingin ke surga. Akan tetapi dalam kesehariannya, jalan dia ingin ke surga, dia berencana ingin ke surga, akan tetapi dalam kesehariannya, setiap kata-katanya, setiap tindakannya, bukannya melakukan hal-hal yang menuju dia ke surga, menjadikan dia ke surga, kan, tapi justru menjadikan dia ke neraka. Ada orang yang tidak ingin ke neraka, akan tetapi dalam kesehariannya justru setiap yang dia lakukan, yang dia katakan, yang dia pikirkan, yang terlintas dalam hatinya, justru itu adalah ciri-ciri orang-orang yang memang menghuni neraka. Dalam artian ada banyak orang yang kemudian berlawanan dari tujuannya. Kalau kita ada contoh lagi, ada seorang yang ingin pergi ke Jakarta, akan tetapi dia justru naik kereta yang menuju arah Surabaya. Ada orang yang ingin ke Surabaya, tapi justru dia ingin jalannya, peta yang dilaluinya justru menuju ke Jakarta. Begitu sebaliknya. Seringkali kita menemukan kondisi seperti ini. Kita ingin ke surga, akan tetapi justru yang kita lakukan adalah amalan-amalan ahli neraka.
atau kita tidak ingin ke neraka, tapi justru amalan-amalan yang kita lakukan itu sangat disukai oleh ahli neraka. Baik sahabat semuanya, alangkah indahnya kalau hidup kita ini selaras dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi tujuan kita. Alangkah indahnya juga kalau kemudian hidup kita ini bukan hanya rencana saja, bukan hanya angan-angan saja, akan tapi lakukan, wujudkan, eksekusi setiap yang kita rencanakan, setiap yang kita pikirkan. Agar apa? Agar semua yang kita rencanakan itu bisa terwujud dan bukan menjadi suatu hal yang sia-sia. Oke, sahabat semuanya, kalau ingin kemudian kita bisa membaca Al-Quran, kita ingin bisa fasih dalam membaca Al-Quran, jangan hanya direncanakan saja, jangan hanya angan-angan saja. Kalau kita ingin sukses, berhasil, jangan hanya berhenti di titik perencanaan saja, atau bahkan tidak punya rencana sama sekali. Hidup berjalan semaunya, apa adanya, tidak ada rencana sama sekali. Karena salah satu ciri kesuksesan adalah dalam perencanaan. Dan salah satu ciri kesuksesan lagi adalah perencanaan yang diamalkan. Demikian sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.